Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-karim sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum, hadirin jamaah masjid Baitul Hikmah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya sehingga pada malam ini kembali Allah Subhanahu wa taala mudahkan kaki kita untuk melangkah ke masjid. Yang mudah-mudahan dengan kita melangkah ke masjid, kita thalabul ilmi, mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan mudahkan kita untuk menuju jalan ke surga. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahmatullah, kita masih berbicara kepada ayat yang kemarin 46 ya. 45-nya kita sudah selesai. Kita masuk pada 46, al-mal wal banun. Kemarin kita sudah selesai penjelasan tentang al-mal wal banun ila akhir ayat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. Al-ban wal banun, harta al-banun dan anak-anak, kata al-banin ibnun, zinatul hayatid dunya, itu semuanya adalah perhiasan kehidupan dunia. Wal baqiyatus shalihat, sedangkan al-baqiyat yang kekal, as-shalihat, yaitu amalan yang soleh. Dan amalan-amalan yang soleh dan kekal, maksudnya khairun, itu lebih baik, inda rabbik, di sisi Rabb kamu, sawaban, berupa pahalanya, wa khairun amala, dan lebih baik untuk kita capai. Jadi amalan yang kekal ya, karena amalan yang kekal ini adalah amalan yang membawa kita untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, kita sudah membahas tentang al-mal wal banun, harta dan anak-anak. Sekarang kita akan bahas tentang wal baqiyatus shalihat. Apa itu yang disebut dengan al baqiyatus shalihat? Al baqiyat itu sebenarnya dari kata-kata baqo.
Bako itu apa? Kekal. As-sholihat, amalan-amalan yang baik. Jadi amalan yang baik yang kekal, atau kekalnya amalan yang baik boleh juga. Jadi kekalnya amalan yang baik itu lebih baik di sisi roh kamu, pahalanya, dan lebih baik juga untuk kita capai amalan yang baik tersebut. Jamaah sekalian, kemarin kita bahas bahwa yang dimaksud dengan al-baqiyatus sholihat adalah dengan kita merutinkan sholat berjamaah. Jadi dengan kita merutinkan sholat berjamaah, diawali dengan kita berwudu yang benar. Karena kita lihat di mana Rasulullah SAW ketika mengajarkan kepada salah seorang yang al-musii'u fi sholat, orang yang salah di dalam sholat, sehingga sampai 3 kali dia melakukan sholat tersebut, maka kata Rasulullah, sholatlah, ulangi, fa innaka lam tusolli, sesungguhnya engkau belum sholat. Sampai 3 kali orang tersebut disuruh untuk mengulang, maka orang tersebut sampai mengatakan, wallahi ya Rasul, demi Allah ya Rasul, saya tidak bisa melakukan sholat yang lebih baik dari sholat ini. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan, فَإِذَا كُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوء. Apabila engkau ingin melaksanakan sholat, maka sempurnakanlah wudu. Padahal yang ingin diajarkan Rasulullah sholat, yang salah sholatnya. Tapi kenapa Rasulullah mengajarkan sahabat tersebut diawali dengan فَأَسْبِغِ الْوُضُوء, sempurnakan wudu? Karena wudu ini berhubungan dengan sholat kita. Kalau wudunya nggak sah, maka otomatis sholat kita juga nggak sah. Termasuk kiblat, kemudian menghadaplah ke kiblat. Fakabir, kemudian bertakbirlah. Ini yang disebut dengan takbiratul ihram. Dan selanjutnya sampai akhir daripada hadis tersebut. Nah, di antara 2 sholat yang kita lakukan dengan sholat berjamaah, karena juga di sini disebutkan man tawadda wuduhi, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kata Utsman bin Affan, yang beliau mengajarkan kepada para sahabat karena beliau melihat bagaimana tata cara sholat wudu Rasulullah. Artinya apa? Dia berwudu kemudian dia melaksanakan sholat zuhur, maka ketika dia sholat zuhur, antara zuhur dengan subuh itu akan diampuni dosa-dosanya. Kemudian setelah itu dia melaksanakan sholat apa? Habis sholat asar. Antara asar dengan zuhur akan diampuni dosa-dosanya. Kemudian dia sholat maghrib, antara maghrib dengan asar akan diampuni dosa. Terus sampai begitu. Jadi bainal waqtaini, jadi antara 2 waktu fi sholat, di dalam apa? Melaksanakan sholat, itu akan diampuni dosa-dosa kita. Itulah yang disebutkan oleh hadis tersebut, bahwa itu apa? Kebaikan-kebaikan yang wahunna, kata apa? Rasulullah SAW, wahunna al-hasanatu yudhibna sayyi'at. Itulah kebaikan-kebaikan yang akan bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi dengan kita melaksanakan sholat berjamaah, dan di antara dosa itu apa? Bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Kemudian qalu hadhil hasanatu, ini kebaikan, tapi famal baqiyat al-sholihat, apa itu al-baqiyatus sholihat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Utsman? Kata Utsman, hiya la ilaha illallah wa subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Inilah al-baqiyah. Jadi bacaan zikir tasbih dengan dia mengucapkan apa? La ilaha illallah, diawali dengan kalimat tauhid. Subhanallah, kemudian apa? Dia bertasbih, mensucikan nama Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Wallahu akbar, dan dia membesarkan Allah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, dan dia mengakui tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya daya dan kekuatan Allah yang azim, yang ali, yang maha tinggi, al-azim, yang maha besar. Jadi ini apa? Al-baqiyatus sholihat. Dan banyak lagi juga disebutkan dalam hadis lain, sebagaimana dari hadis Sa'id bin Musayyab, beliau mengatakan al-baqiyatus sholihat itu adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Redaksinya berbeda tapi semuanya sama kalimatnya. Dimulai apa? Dengan bertasbih subhanallah
alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billah. Kemudian dari hadis lain juga yang disebutkan ketika sa'alani Sa'id ibn Musayyab 'anil baqiyati shalihat, pernah bertanya kepadaku Sa'id ibn Musayyab tentang al-baqiyati shalihat, maka dia mengatakan salat itu al-baqiyati shalihat, puasa juga begitu, zakat, haji juga begitu. Tapi ada kalimat-kalimat yang itu juga menjadi al-baqiyati shalihat, yaitu la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu sama semuanya. Jamaah sekalian, kemudian juga disebutkan di sini subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, itu juga semuanya al-baqiyati shalihat. Sehingga Rasulullah SAW dalam hadis yang lain mengatakan istaghfiru minal baqiyati shalihat, perbanyaklah oleh kalian untuk melakukan al-baqiyati shalihat, amalan-amalan baik yang kekal. Yaitu apa itu ya Rasul? Qala al-millah. Al-millah itu ajaran agama. Apa itu ya Rasul? At-takbir, wat-tahlil, wat-tasbih, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa la haula wa la quwwata illa billah. At-takbir, Allahu akbar. Jadi kalimat takbir itu Allahu akbar. Makanya ketika disebut takbir, maka bertakbirlah, maka itu dibaca Allahu akbar, bukan kalimat lain, walaupun yang salahnya. Nah, ketika kita di dalam sholat, ini banyak sekali kalau kita perhatikan, maka hendaknya bacaan takbir itu harus benar. Kenapa? Kalau takbiratul ihramnya salah, maka yang kesonanya disalahin. Bagaimana cara membaca takbir yang sebenarnya Allahu akbar takbiratul ihram? Maka jangan sampai hanya panjang. Allahu akbar. Kenapa? Karena Allah dia panjang, hanya berarti Allahu. Apakah Allah Maha Besar? Maka itu nggak boleh, salah. Berarti kita mempertanyakan kemahabesaran Allah Subhanahu Wa Taala, keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya benar, Allah benar. Barnya panjang. Allahu akbar. Salah. Kenapa? Karena artinya Allah itu beduk. Berarti kita samakan Allah dengan makhluk. Itu juga nggak boleh. Dan ini diucapkan bukan hanya dalam sholat saja, dalam apa? Dalam ucapan kita juga, dalam azan kita juga nggak boleh. Atau Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atau Allahu Akbar, nggak boleh juga. Allahu Akbar. Allahu Akbar yang cuma di tengah-tengah kita Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah dan Maha Besar. Enggak boleh. Kenapa? Karena Allahu Akbar satu kesatuan kata. Enggak boleh bisa dengan wawu. Wah itu tidak. Dia satu kesatuan, tidak boleh Allahu Akbar. Karena ada kan kadang-kadang ada orang jadi imam, bukan di sini tempat lainnya. Biar keenakan biar didengarnya enak kali. Allahu Akbar. Padahal apa? Salah. Yang betul Allahu Akbar. Bukan wakbar. Dan Allahu Akbar juga tidak boleh diganti dengan kalimat lain, walaupun yang artinya sama. Allahu Akbar. Artinya sama enggak? Dan kata-kata azim. Artinya sama. Allah Maha Besar kita. Atau Allahu Ajallu. Dan kata-kata jalil. Yang artinya apa? Maha Besar. Tidak boleh juga. Kenapa? Karena takbir itu ya Allahu Akbar. Kemudian tahlil la ilaha illallah, tasbih subhanallah, tahmid walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Ini termasuk bagian dari kalimat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan al-baqiyatus shalihat. Al-baqiyatus shalihat. Jadi kita harus perhatikan bacaan takbir kita. Karena jangan sampai diawali sholat kita dengan kesalahan berupa apa? Takbir. Jadi Allahu Akbar. Allahnya itu tebal, tafkhim. Jadi Allahnya itu apa? Tebal, tafkhim. Tidak dibaca dengan Allah, tapi Allah. Jadi bukan bibir yang main di situ, tapi lidah. Allahu Akbar. Akbar.
Jadi apa? Tabkhim. Kesalahan teknisnya. Kemudian disebutkan lagi di sini dalam hadis lain di mana kata Rasulullah SAW, "Al-jadi ila samai faraitu Ibrahim alaihissalam." Aku pernah bermi'raj ke langit. Bermi'raj itu maksudnya pernah Rasulullah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril ya, dengan buruk. Kemudian naik ke langit. Aku pernah melihat Ibrahim alaihissalam. Faqala ya Jibril, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, "Man hadzal ladzi ma'aka?" Siapa yang bersamamu ya Jibril? Faqala, kata Jibril, "Muhammad." Maksudnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian ketika disebut Muhammad, farahaba bi wa sahaba. Kemudian Nabi Ibrahim pun menyambut Nabi Muhammad SAW. Summa qala, "Marra ummatuka." Umatmu telah lewat. Fal tuksir min gharasil jannah. Oleh karena itu, perbanyaklah untuk melakukan amalan-amalan yang bisa menimbulkan tanaman surga. Fa inna turbatuha thayyibah wa arduha wasi'ah. Turbataha, sesungguhnya tanahnya surga itu wangi, buminya luas. Jadi tanah surga itu tanahnya wangi, buminya apa? Luas. Hendaknya ditanami dengan tanaman-tanaman. Nah, kata Nabi Ibrahim kepada Jibril,